Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel Warna-Warni saya, Sani dan Alia. Nah, setelah di video sebelumnya Mbak Alia ajak teman-teman belanja mingguan ke Pasar Said, sekarang Mbak Alia mau unboxing belanjaan kita ada apa aja. Terus gimana sih cara simpannya? Ini dia teman-teman belanjaannya, terdiri dari protein hewani dan sayur mayur. Sekarang, yuk kita bongkar. Yang pertama ada satu ikat sawi, harganya Rp2.000. Kemudian ada setengah kilo kacang panjang, harganya Rp8.000. Satu ikat kangkung Rp4.000. Selanjutnya ada 3 biji tahu, ini Rp3.000. Satu papan tempe, harganya Rp5.000. 3 biji jeruk nipis, Rp5.000. 5 biji tomat, harganya Rp5.000. Ada cabai hijau besar dan cabai rawit, total Rp5.000. Timbangannya lupa berapa. Terus ada satu ikat sayur genjer, Rp3.000. Daun bawang, Rp3.000. Satu ikat daun singkong, Rp3.000. 2 ikat serai, ini Rp4.000. Cabai merah besar Rp3.000. Labu siam ini Rp10.000. Timbangannya berapa lupa. Terus ada 2 biji bawang bombay Rp8.000. 2 biji jagung Rp8.000. 1 bungkus daun jeruk ini Rp2.000. 1 bungkus daun salam Rp1.000. Kemudian ini ada pisang, beratnya 1 kilo Rp13.000. Ada bawang merah, ini setengah kilo Rp16.000. Kelupaan ini juga ada cabai keriting, beratnya 1 ons Rp8.000. Oke teman-teman, jadi untuk sayur mayur dan bahan bumbu ini totalnya Rp119.000. Sekarang kita lanjut untuk protein hewaninya. Aku beli ikan kering bulu ayam, ada 1 ons Rp10.000. Ada ikan teri nasi kering, ini 1 ons Rp10.000. Terus ada filet daging ayam, ini setengah kilo lebih, uangnya Rp25.000. Ada 1 ekor ikan tongkol, ini udah dipotongin. 3 ekor ikan kembung. Lalu ada 7 ekor ikan selar kuning. Ikan basah ini beli di satu lapak total Rp60.000. Dan total untuk protein hewani uangnya itu Rp105.000. Jadi untuk total semuanya dari sayur mayur, bahan bumbu dan protein hewani Rp224.000. Sekarang yuk kita lanjut ke cara menyimpannya agar bisa awet hingga 1 minggu. Pertama, untuk sayuran sawi ini sudah aku cuci bersih dan tinggal kita masukkan ke dalam plastik yang sudah dilubangi beberapa titik, lalu kita masukkan ke dalam rak kulkas. Ini akan awet hingga 1 minggu. Gak aku potong-potong ya teman-teman. Lanjut, ada kacang panjang. Untuk kacang panjang jangan dicuci ya teman-teman, biarkan tetap diikat, simpan di wadah kedap udara dan masukkan ke rak kulkas. Untuk sayur genjer ini udah aku petikin dan udah aku cuci bersih, dimasukkan ke wadah kedap udara dan disimpan di rak kulkas. Begitupun juga untuk sayur kangkung, ini juga sudah aku petikin dan sudah aku cuci bersih, dimasukkan ke dalam wadah kedap udara dan disimpan di dalam rak kulkas. Untuk tahu ini aku masukkan ke wadah kedap udara dan direndam dengan air. Jangan lupa airnya diganti setiap 2 hari sekali, lalu disimpan di rak kulkas. Untuk tempe biarkan saja seperti ini, nggak perlu kita buka. Simpan di rak kulkas, habiskan dalam waktu 1 minggu. Kemudian untuk jeruk nipis ini dimasukkan aja ke dalam wadah kedap udara, tinggal kita tutup rapat dan ditaruh di rak kulkas. Nah, untuk sayur singkong ini perlakuannya sama seperti sayur kangkung dan sayur genjer, udah aku petikin dan sudah aku cuci bersih, tinggal kita tutup rapat dan disimpan di rak kulkas.
Untuk jagung dan labu siam, bawahnya dialasi dengan tisu dan sebelum ditutup, atasnya kita beri tisu juga. Simpan di kulkas bagian rak. Selanjutnya, untuk daun bawang, aku potong menjadi 2 bagian. Susun rapi, di bawahnya dialasi tisu. Sebelum ditutup, bagian atasnya juga kita beri tisu, lalu tutup dengan wadah kedap udara. Simpan di chiller bagian bawah kulkas. Nah, sekarang untuk semua jenis cabai-cabean, sortir terlebih dahulu, kita ambil yang masih segar dan bagus. Buang tangkainya, jangan dicuci ya teman-teman. Cucinya pas mau kita gunakan aja. Masukkan di wadah kedap udara, bagian bawahnya dialasi dengan tisu. Sebelum ditutup, bagian atasnya juga diberi tisu. Dan masukkan 1-2 siung bawang putih sebagai pengawet alami. Simpan di bagian rak kulkas. Selanjutnya untuk tomat, perlakuannya juga sama, nggak perlu dicuci. Masukkan di wadah kedap udara, bagian bawah dialasi dengan tisu. Sebelum ditutup, atasnya juga diberi tisu, lalu simpan di chiller bagian bawah kulkas. Kemudian untuk daun jeruk dan daun salam, dipetiki terlebih dahulu. Masukkan ke dalam wadah tertutup dan simpan di dalam freezer. Untuk serai, ini aku bersihkan terlebih dahulu, bawahnya dialasi dengan tisu, tutup rapat, simpan di dalam freezer. Nah, sekarang untuk daging ayam, ikan basah, semuanya aku cuci terlebih dahulu teman-teman. Kita bagi per porsi masak, lalu akan aku masukkan ke dalam plastik dan aku simpan di dalam freezer. Kemudian kalau untuk ikan kering atau ikan asin, ini aku simpan di suhu ruang aja, taruh di wadah kedap udara. Oke teman-teman, itu semuanya adalah belanjaan aku untuk stok 1 minggu serta gimana cara aku menyimpannya agar awet selama 1 minggu. Dan untuk total uang semuanya 224.000, udah termasuk sayur mayur, bahan dan lauk pauk. Sekali lagi, stok ini jangan dijadikan patokan juga ya teman-teman. Sesuaikan aja sama kebutuhan kalian masing-masing. Untuk harga juga jangan jadi patokan, bisa jadi setiap daerah punya harga yang berbeda-beda. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Stay tune terus di warna-warni saya, Sani dan Alia. Dah.